akhlak manusia, ibadah kita semuanya melalui Islam. Mudah-mudahan kita merupakan bagian dari umat Rasulullah yang istiqomah sungguh-sungguh melaksanakan sunnah-sunnah itu hingga akhir hayat kita masing-masing. Allahumma amin. Yang kami hormati Ustaz Syamsul Hidayat yang telah bersama kita selama ini melalui kajian tajwid secara online. Alhamdulillah alamin, pada Selasa hari ini tanggal 26 Oktober 2021 dan bertepatan dengan 19 Rabiul Awal 1441 Hijriah, kita kembali hadir untuk melakukan kajian tajwid setelah pekan kemarin ada libur karena libur Maulid Nabi, liburnya hari Selasa. Baik, mengawali kajian ini Bapak-Bapak Ibu semuanya, mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kali ini mengambil tema kajian tajwid hari ini mengambil tema tentang sholat Jumat online dan sholat Jumat tidak di masjid. Dan barangkali tentang sholat Jumat online ini sesuatu yang di masa pandemi ini adalah sesuatu yang baru, yang 2 tahun atau 3 tahun sebelumnya belum pernah kita kaji, atau barangkali ini baru mendengar memang akhir-akhir tahun 2020-2021 ini. Tentu saja ini menjadi menarik, harus ada kajian, harus ada fatwa bagaimana masing-masing menanggapi tentang sholat Jumat online maupun sholat Jumat tanpa dilaksanakan di masjid. Baik, agar waktunya kita bisa optimal, maksimal, waktu dan tempat kami persilahkan Ustadzul untuk menyampaikan tentang kajian tajwid bab sholat Jumat online dan sholat Jumat tidak di masjid. Pada Bapak Ibu semuanya, selamat mendengarkan. Mudah-mudahan bisa sampai akhir nanti setengah 9. Terima kasih. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak-bapak dan Ibu, para jamaah kajian online, fatwa dan putusan tarjih Muhammadiyah, khususnya keluarga besar Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan umumnya para pemirsa TV Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah, pada pagi ini kita dapat berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian-kajian kita. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang sholat Jumat online, karena pertanyaan-pertanyaan tentang itu masih terus banyak yang menanyakan. Meskipun dulu sudah pernah kita sampaikan dalam putaran kajian kita, tetapi waktu itu fatwa tarjihnya belum beredar. Dan waktu itu saya berkonsultasi dengan salah satu tim fatwa majelis
Ustaz Asep Solahuddin, salah satu anggota Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah yang ada di komisi atau di divisi fatwa. Nah, maka saat ini alhamdulillah fatwa itu sudah beredar, sudah ada. Kalau Bapak Ibu mau membaca teks fatwanya itu ada di fatwa fatwatarjih.or.id atau bisa juga nanti diakses dalam tarjih ya, www.tarjih.or.id. Maka di sana akan ditemukan berbagai macam fatwa tarjih tentang ibadah, tentang kehidupan kita, tentang seperti yang kemarin kita bicarakan tentang pernikahan, tentang wali dan macam-macam sudah ada di sana. Baik, kita masuk kepada sholat Jumat online. Nah, sholat Jumat online ini memang menjadi muncul isunya dan juga dipraktekkan oleh sebagian umat Islam. Mungkin alam bisa jadi ada juga warga Muhammadiyah yang ikut melaksanakan. Mungkin dengan berbagai macam dasar dan dalil yang mereka dapatkan, kemudian mereka melaksanakan itu. Nah, sekarang bagaimana sih Majelis Tarjih di dalam melihat hal tersebut? Jadi Majelis Tarjih menyatakan bahwa berkaitan dengan pertanyaan tersebut di atas ya, artinya pertanyaan tentang sholat Jumat online yang berkaitan dengan masa pandemi, orang tidak boleh datang ke masjid, meskipun kalau sekarang mungkin sebagian besar masjid-masjid kita sudah dibuka, bahkan sebagian masjid-masjid kita sudah melakukan pemulihan secara bertahap. Pemulihan secara bertahap kehidupan masjidnya. Misalnya kalau sebelumnya sholat jamaahnya itu dengan secara berjarak, softnya berjarak, maka sebagian masjid kita dengan berbagai pertimbangan, mungkin daerah-daerah tertentu yang memang level bahayanya atau resikonya, kalau kita lihat dalam aplikasi lindungi diri itu ya, aplikasi termasuk informasi vaksin dan sebagainya itu, banyak daerah-daerah yang disebutkan di situ sebagai beresiko rendah. Nah, yang sudah beresiko rendah ini, maka takmir masjidnya memutuskan sholat berjamaahnya bisa dilakukan dengan soft rapat pada saat sholat saja. Pada saat sholat saja. Sebelum dan sesudah sholat harus kembali merenggang, ya. Kembali menjaga jarak sosial atau physical distancing itu tetap dilakukan di luar sholat berjamaah. Dan juga tetap memakai masker. Ya, ini kebijakan-kebijakan yang mungkin bisa bersifat lokal, ya, bersifat lokal melihat situasi dan kondisinya. Nah, tetapi pelaksanaan sholat Jumat online ini dari Jumat ke Jumat, kalau kita lihat di dalam mungkin medsos itu masih terus berlangsung. Nah, oleh karena itu sebagian warga kita selalu menanyakan kembali, gitu. Menanyakan gimana sih hukumnya
sholat Jumat online itu. Ya. Nah, yang dimaksud dengan sholat Jumat online yang kemudian ditanyakan itu adalah ya khutbah dan sholat Jumatnya dilaksanakan secara online atau dalam jaringan atau yang disebut dalam bahasa kita daring, ya, dalam jaringan dengan menggunakan aplikasi-aplikasi telekonferensi ya, seperti Zoom, Cloud Meeting, mungkin juga ada yang menggunakan Google Meet, ya. Ada Webex dan macam-macam, itu berbagai macam aplikasi atau platform telekonferensi atau tele video conference ya. Ya, itu tentu membutuhkan berbagai macam ketersediaan teknologi informasi berupa perangkat keras, misalnya yang sederhana mungkin laptop atau komputer atau gawai, kemudian membutuhkan jaringan dan daya listrik serta jaringan internet dan paket data yang memadai. Nah, ini merupakan salah satu persoalan ya yang muncul dalam pelaksanaan sholat Jumat. Maka akan muncul persoalan sholat Jumat berimam pada siaran on air ya. Nah, kalau khutbahnya tentu mendengar on air juga. Sholatnya bermakmum kepada imam yang secara on air ya, lewat radio atau lewat televisi atau lewat telekonferensi tadi. Ya, ibadah Jumat online dilakukan dengan ya mereka mendasarkan kepada prinsip dalam beragama itu adalah at-taisir, kemudahan. Jadi ibadah Jumat online dilakukan dengan dasar prinsip at-taisir atau kemudahan. Kalau datang ke masjid itu waktu itu ya sekarang mungkin sudah dianggap membahayakan penularan dan sebagainya, meskipun sekarang sudah mulai menurun, tapi kan online-nya masih jalan ya. Nah, dalam situasi seperti itu tidak dapat dilakukan secara normal dan berkumpul di suatu tempat di masjid dengan orang banyak masih dipandang membahayakan, dapat menularkan virus corona atau COVID-19 ya. Maka ya kemudian mereka membuat gagasan ya sholat Jumatnya dipermudah atau mengambil kemudahan. Maka prinsipnya tadi disebut at-taisir, memberikan kemudahan. Nah, kemudian kemudahan itu kemudian dipahami termasuk di dalamnya bisa melakukan sholat Jumat secara online. Itu berdasarkan ijtihad sebagian umat Islam kita. Nah, Majelis Tarjih berpandangan bahwa sholat Jumat merupakan bagian dari ibadah mahdhoh. Ibadah mahdhoh itu ibadah khusus yang tata caranya sudah ditentukan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Ini sejalan dengan definisi ibadah dalam putusan tarjih. Silakan nanti dibaca dalam HPT ya. Halaman 278-279 ini HPT yang pertama atau jilid 1. Di sana disebutkan al-ibadatu hiya at-taqarrubu ilallah bimtisali awamirihi wajtinabi nawahihi wal amali bima azina bihi syari'.
Ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya, perintah Allah, dan menjauhi larangan-larangannya, dan mengamalkan atau melaksanakan hal-hal yang diizinkan oleh asy-syari', yang diizinkan oleh pembuat syariat. Asy-syari' di sini artinya pembuat syariat, yakni Allah Ta'ala, terutama melalui Al-Quran, dan juga Rasulnya Rasulullah SAW melalui sunnah dan hadisnya. Dan ini disebutkan wahiyya amatun wa khosoh. Nah, ibadah itu ada umum, ada khusus. Fal amatu, ibadah umum itu kullu amalin adzina bi syari'. Ibadah umum adalah segala perbuatan yang diizinkan oleh syari'. Diizinkan itu maknanya tidak ada perintahnya, tapi juga tidak ada larangannya. Berarti itu diizinkan. Diizinkan manusia melaksanakan sesuai dengan kemampuannya, kesempatannya, dan seterusnya. Itu bebas ya. Segala yang diizinkan oleh syariat atau pembuat syariat. Wal khosoh, sedangkan ibadah khusus ma haddadahu syari', segala hal yang sudah ditentukan oleh syari', pembuat syariat. Apa yang ditentukan? Bijuz'iyatin, bagian-bagiannya, hayatin, rincian-rinciannya, wa kaifiyatin, cara-caranya, makhsusatin, secara tertentu. Jadi sudah ditetapkan bagian-bagiannya, rincian-rinciannya, tata caranya tertentu. Nah, sholat Jumat termasuk itu ya, sudah ditentukan. Ya. Jadi kalau sholat Jumat sebagai ibadah khusus, maka ibadah yang sudah ditentukan rinciannya, tata caranya, bagian-bagiannya, termasuk ucapan-ucapan yang harus dibaca, itu tidak boleh diganti. Itu namanya ibadah khusus. Tidak boleh diganti, misalnya sholat diterjemah dalam bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, tidak boleh ya. Tidak sah ya. Sholat bacaannya diterjemah dalam bahasa kita. Misalnya Allahu Akbar, ini terjemahan Allah Maha Besar. Kalau Jawa Allah Maha Agung, Maha Agung dipanggil namanya. Kemudian Allahumma ba'id baini, ya. Allahumma ba'id baini. Ya Allah, jauhkanlah kesalahanku dan diriku dan kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Kalau kita mempelajari terjemahnya boleh, sehingga bisa memahami makna yang kita baca. Tapi mengganti dengan terjemah tidak boleh. Itu ibadah mahdhah. Jadi ibadah khusus, ibadah mahdhah sudah ditentukan tata caranya. Tidak boleh berkreasi. Nah, tidak boleh berkreasi. Nah, dalam hal ini majelis tarjih berpandangan bahwa sholat Jumat secara online itu dianggap ada unsur kreasi-kreasinya gitu. Dianggap ada kreasi-kreasinya ya, dengan perangkat-perangkat tertentu. Ini beda dengan misalnya akad nikah online. Kalau akad nikah secara online itu banyak yang berpendapat, para ulama kita, itu sah dilakukan. Karena kalau akad nikah itu bukan termasuk ibadah mahdhah. Jadi ibadah yang bersifat muamalah, karena ibadah yang berkaitan kehidupan hubungan dengan sesama manusia. Maka kalau zaman Nabi akad nikahnya pakai bahasa Arab, ijab qabulnya,
angkah tuka wazawat tuka bisa di ibnati siapa bin siapa ya, di mahril mazkur halan ya, itu boleh diterjemah dalam bahasa Indonesia. Aku nikahkan dan kawinkan engkau dengan anak saya yang bernama ini dengan mas kawin sekian, atau mas kawin emas 80 gram, atau perangkat alat sholat dibayar tunai. Jawabnya juga pakai bahasa Indonesia. Itu ada kreasi, nggak apa-apa itu, karena itu termasuk bagian ibadah amah, ibadah umum. Meskipun pokok-pokoknya, prinsip-prinsipnya ada ketetapannya, tetapi itu ibadahnya ibadah umum, maka bisa diterjemah. Nah, kemudian karena ibadah umum boleh menggunakan online, pakai handphone boleh, pakai Zoom boleh, pakai YouTube boleh, pakai apa boleh. Bahkan kalau dulu pakai surat. Jadi tidak harus dalam satu majelis tertentu. Tapi kalau sholat Jumat ini sholat ibadah yang bersifat mahdhoh, bagian dari ibadah mahdhoh. Tata caranya, khutbahnya, kalau khutbahnya, karena khutbah itu prinsipnya adalah al-amru wal wa'du. Khutbah itu isinya, prinsipnya adalah perintah dan nasihat, maka bisa menggunakan bahasa yang dipahami oleh jamaah. Itu khusus khutbahnya. Tetapi sholatnya tetap dengan cara sholat yang sudah ditentukan. Jadi tidak boleh diterjemah. Jadi saya kira dulu sudah kita sampaikan ya beberapa prinsip dalam ibadah yang sifatnya mahdhoh ini, bahwa pada dasarnya dalam ibadah mahdhoh itu adalah menunggu perintah. Jika ada kaidah yang berbunyi al-aslu fil ibadati, dalam hal ini adalah ibadah mahdhoh, at-tauqif. At-tauqif itu berhenti menunggu perintah. Fala yushra'u minha illa ma syara'ahu Allah. Maka tidak ada syariat kecuali yang disyariatkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Jadi kalau nggak ada tuntunannya dari Allah Rasulnya, ya tidak ada. Kalau sholat, kalau nggak ada perintahnya kita nggak sholat. Karena ada perintahnya maka kita sholat. Puasa, karena ada perintahnya puasa Ramadan kita puasa. Di luar Ramadan ada perintah puasa lagi, Senin Kemis, puasa Daud, puasa 3 hari setiap bulan, Ayyamul Bid dan sebagainya, maka kita puasa. Kalau nggak ada, kita nggak laksanakan. Itu ibadah mahdhoh. Pada dasarnya diharamkan atau menunggu perintah. Kalau ada perintah baru kita laksanakan. Nah, sholat Jumat sebagai ibadah mahdhoh itu hukumnya adalah wajib. Hukumnya wajib, maka dalam kondisi apapun kita laksanakan sholat Jumat itu, kecuali ada halangan-halangan yang dibolehkan kita tidak melaksanakan sholat Jumat, seperti sakit ya. Dalam hadis riwayat Abu Daud ya, dari Thariq bin Syihab, ini mengecualikan, tapi ini juga menegaskan wajibnya. Jadi hadis ini menegaskan wajibnya sholat Jumat, seperti yang ada dalam surat Al-Jum'at ayat 9, yang saya kira ini sudah sering kita dengar ya.
Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bait. Ya. Itu menunjukkan hukum wajibnya sholat Jumat untuk semua orang yang beriman laki dan perempuan. Pada dasarnya dalam ayat ini laki dan perempuan wajib melaksanakan sholat Jumat. Nah, kemudian dalam hadis Abu Dawud dari Thariq bin Syihab ini merincikan, memberikan pertama menegaskan tentang wajibnya sholat Jumat, yang kedua merincikan ada pihak-pihak tertentu atau orang-orang tertentu yang diberikan keringanan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Ya, meskipun ini juga pemahaman tentang hadis ini di antara umat Islam ada perbedaan dalam memahami, gitu ya. Tapi Majelis Tarjih secara umum bersepakat 4 orang yang dikecualikan dari hadis Thariq bin Syihab mengatakan Nabi bersabda, al-jum'atu haqqun wajib. Jumat itu adalah wajib bagi setiap muslim. Ya, haqqun wajibun ala kulli muslimin, wajib bagi setiap muslim fi jama'atin, dengan dilaksanakan secara berjamaah. Nah, disinilah yang membedakan di antara umat Islam berpandangan wajibnya berjamaahnya atau Jumatnya. Nah, kalau kita berpandangan karena al-jum'atu haqqun wajibun, nah itu dulu Jumat itu hak wajib, itu wajib ala kulli muslim. Fi jama'atin itu keterangannya saja bahwa sholat Jumat itu dilaksanakan dengan berjamaah. Illa arba'ah, kecuali 4 golongan. 4 golongan itu siapa? Pertama, abdun mamluk, hamba sahaya. Sekarang mungkin sudah nggak ada hamba sahaya, maka hamba sahaya boleh tidak melaksanakan sholat Jumat. Awim ro'atun, atau perempuan apalagi punya kewajiban menjaga anaknya atau sedang macam-macam lah ya, sehingga dikecualikan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Sobiun, anak kecil, au maridun, dan orang yang sakit. Dalam kitab-kitab fikih masih ditambah lagi musafir, ya, orang yang sedang safar boleh meninggalkan sholat Jumat dan kembali kepada sholat zuhur. Nah, disinilah yang menjadi masalah terkait dengan sholat Jumat online. Jadi kalau di dalam hadis ini dan juga hadis-hadis yang lain, orang yang tidak melaksanakan sholat Jumat karena sebab-sebab tertentu, seperti 4 pengecualian tadi, orang yang tidak diwajibkan sholat Jumat itu, ya, atau tidak melaksanakan sholat Jumat itu, maka dia kembali kepada sholat zuhur. Meskipun ada pendapat lain, karena wajibnya berjamaah, dia tetap sholat Jumat tapi sendiri di tempatnya masing-masing. Tapi ini termasuk pendapat yang minoritas. Pendapat yang mayoritas, ya, kalau tidak dapat mendatangi sholat Jumat di masjid bersama imam, ya dia kembali kepada kewajiban asal, yaitu sholat zuhur. Oleh karena itu, ketika masa pandemi, terutama ketika level tinggi, ya, bahayanya, resikonya tinggi, apalagi sedang sakit, kalau datang ke masjid dikhawatirkan menularkan penyakitnya, ya. Nah, dalam fatwa tarjih dan fatwa Majelis Ulama dulu sudah banyak kita baca, orang yang sakit
mungkin flu atau batuk seperti saya saat ini ya. Apalagi kalau waktu itu flu batuk itu hampir terkait dengan COVID waktu itu ya, hampir semuanya seperti itu, sehingga ya tidak usah datang ke masjid. Kalau tidak datang ke masjid, tidak sholat Jumat di masjid, berarti sholat di rumahnya sholat apa? Di rumahnya adalah sholat zuhur. Di rumahnya adalah sholat zuhur. Itulah maka majelis tarjih ya ada memberikan catatan kepada pelaksanaan sholat Jumat secara online. Catatan di dalam pelaksanaan sholat Jumat online itu yang pertama, problematik yang pertama, sholat Jumat secara online menyimpang dari tata cara sholat Jumat yang dituntunkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana banyak dibahas dalam kitab-kitab fikih. Yaitu yang pertama tentang penataan shaf sholat Jumat. Penataan shaf sholat Jumat. Namanya sholat Jumat itu sholat berjamaah, maka ada penataan shaf. Nah, kalau normal tentu shafnya rapat, mana yang shaf depan, belakang, dan seterusnya. Depan dulu dipenuhi, kemudian belakangnya, dan seterusnya, dan imam ada di depan. Ini terkait dengan penataan shaf ya. Dalam sholat Jumat online, posisi antara imam dan makmum bisa tidak beraturan. Karena ada pelaksanaan sholat Jumat online yang kita baca dalam medsos itu, imam dan khotibnya berposisi di Yogyakarta, sementara sebagian makmumnya ada yang di Jakarta, ada yang di Banten, ada yang di Bandung, ada yang di Garut, dan sebagainya. Berarti imamnya lebih belakang, karena imamnya di Jogja, makmumnya jauh di depan sana di Jakarta. Ini dari sudut penataan shaf tidak memenuhi tata cara sholat Jumat dan sholat jamaah. Kemudian yang kedua, dalam sholat Jumat itu makmum harus mengetahui kondisi imam dalam sholat Jumat. Makmum harus mengetahui kondisi imamnya. Nah, di sini berarti adanya satu kesatuan tempat secara hakiki. Adanya satu kesatuan tempat secara hakiki. Adanya satu kesatuan tempat secara hakiki, bukan secara virtual. Ya. Jadi sholat Jumat tidak memenuhi tuntunan sholat Jumat karena tidak adanya kesatuan tempat secara hakiki. Kemudian juga tidak ketersambungan jamaah tadi ya. Makmum tidak mengetahui kondisi imamnya. Posisi imam tidak tahu di mana. Makmumnya di Jakarta, imamnya di Jogja, itu di mana? Nah, kemudian dalam sholat Jumat online tentu kesatuan tempat secara hakiki tidak tercapai ya. Kemudian juga keberaturan shaf juga tidak tercapai, maka itu jelas tidak memenuhi tuntunan syar'i pelaksanaan sholat Jumat. Kemudian terkait dengan rukhsah yang sudah jelas dalam beberapa hadis Nabi ya, bahwa orang yang tidak bisa melaksanakan sholat Jumat karena sakit, karena sebab-sebab yang lain,
termasuk ibu-ibu yang dikecualikan untuk tidak atau boleh melaksanakan sholat, tidak melaksanakan sholat Jumat. Jadi kalau ibu-ibu itu wajibnya wajib ikhtiari, ya. Wajib pilihan, wajib ikhtiari, monggo mau sholat Jumat juga boleh. Maka masjid-masjid kita perlu memberi tempat bagi jamaah ibu-ibu untuk ikut bersama sholat Jumat. Tapi seandainya ibu-ibu tidak melaksanakan sholat Jumat, maka ibu-ibu cukup sholat zuhur di tempatnya masing-masing atau di masjid juga. Dan di kampus kita, masjidnya kalau untuk sholat Jumat itu sudah sangat penuh untuk jamaah laki-laki yang memang betul-betul diwajibkan. Maka ibu-ibu karena tempatnya tidak tersedia, ya menunggu selesai sholat Jumat selesai, dan ibu melaksanakan sholat zuhur kalau berada di kampus misalnya. Jadi rukhsah orang yang tidak melaksanakan sholat Jumat itu bukan dengan melaksanakan online, tetapi dengan sholat zuhur yang sudah cetha, yang sudah jelas. Kemudian problematik yang lainnya terkait dengan perangkat teknologi, ya, terkait dengan perangkat teknologi, karena menggunakan perangkat tertentu, menggunakan jaringan internet. Kalau suatu saat sinyalnya drop atau listriknya mati, maka sholat Jumatnya bisa gagal. Ini juga persoalan yang muncul di dalam sholat Jumat online. Maka sholat Jumat online itu sangat memunculkan kontroversi. Sementara di dalam pelaksanaan ibadah itu kita harus menghindari kontroversi. Ada kaidah fikih yang berbunyi al-khuruju minal khilafi mustahabun. Al-khuruj minal khilaf mustahabun. Keluar dari persoalan yang kontroversi itu sangat dianjurkan. Jadi kita harus menghindari kontroversi, apalagi dalam masalah ibadah makhdhah. Maka kesimpulannya, yang pertama, sholat Jumat adalah ibadah makhdhah. Ketentuannya sudah ditetapkan, sehingga tidak bisa melakukan kreasi-kreasi tertentu, termasuk kreasi dalam memahami rukhsah. Jadi kalau tidak melaksanakan Jumat, rukhsahnya kembali kepada asal, yaitu sholat zuhur. Praktek sholat Jumat online itu memunculkan berbagai problematik secara realitas, ya. Misalnya Zoom-nya nanti ada gangguan, sinyalnya ada gangguan, listriknya mati dan sebagainya, maka sangat dimungkinkan sholat Jumatnya, khutbahnya akan gagal. Hubungan antara imam dan makmum juga akan terputus. Nah, maka majelis tarjih berdasarkan kajian literatur dan kajian realitas atau fiqhul waqi', ya, fikih realitas. Karena sholat Jumat online tidak memenuhi persyaratan tuntunan syar'i melaksanakan sholat Jumat, maka sholat Jumat secara online boleh dikatakan tidak sah. Sholat Jumat secara online tidak sah. Meskipun demikian, kalau ada orang yang punya pendapat seperti itu, ya silahkan saja dia punya pendapat sendiri. Tapi tentu majelis tarjih mengharap khususnya kepada keluarga besar Muhammadiyah, menginstruksikan kepada keluarga besar Muhammadiyah untuk di dalam menjalankan ibadah merujuk kepada
keputusan dan fatwa tarjih, apalagi di masa pandemi ini. Pimpinan Pusat Muhammadiyah sudah banyak mengeluarkan edaran yang berisi tentang tuntunan, putusan, dan fatwa tarjih, termasuk di dalamnya masalah sholat Jumat online. Jadi sholat Jumat online menyimpang dari ketentuan syar'i dalam pelaksanaan sholat Jumat dan sholat berjamaah. Itu saya kira tentang sholat di masjid, sholat Jumat tidak di masjid, tadi juga sudah disinggung secara sekilas. Jadi sholat Jumat tidak di masjid apabila dalam kondisi darurat, ya, misalnya masjidnya sedang direnovasi, ya, atau masjidnya tidak mencukupi, atau kita berada dalam satu tempat. Misalnya dulu kampus kita masih berada di kampus 1 dan belum punya masjid, maka sholat Jumatnya tidak di masjid, tetapi sholat Jumatnya di ruang kelas yang dijadikan masjid, maka itu termasuk yang boleh dilakukan, termasuk sah sholat Jumatnya. Seperti juga kalau di Masjidil Haram, ini juga disinggung dalam fatwa ini, dalam kondisi tertentu, mungkin musim haji, bahkan tidak musim haji pun, sholat Jumat di Masjidil Haram itu meluber, sampai meluber di ruang-ruang sekitarnya seperti hotel, juga di jalan-jalan dan seterusnya, dan itu juga disepakati tetap sah karena itu tetap ada ketersambungan antara makmum dan imamnya. Nah, saya kira begitu Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan tentang fatwa tarjih mengenai sholat Jumat online dan sholat Jumat tidak di masjid. Sholat Jumat tidak di masjid ini kalau di dalam forum-forum kegiatan Muhammadiyah juga sudah sering dilakukan, misalnya ketika bermuktamar, masjid yang ditempati, misalnya kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta atau kampus Universitas Muhammadiyah Malang, dulu Makassar juga begitu, ya. Masjid kampusnya itu sudah penuh sesak. Untuk sholat Jumat yang biasa ditambah muktamirin, ya, nah itu tambah penuh sesak, maka meluber. Maka ada yang melaksanakan sholat Jumat di tempat yang lain, misalnya di gedung, kalau di Malang dulu UMM Dom, di Yogyakarta itu Sportorium, mengadakan sholat Jumat di Sportorium. Kalau di Makassar di Balai Sidang, lantai tertentu dijadikan tempat sholat Jumat, ya. Maka itu termasuk yang dianggap sah untuk pelaksanaan sholat Jumat meskipun tidak di masjid, karena semua persyaratan pelaksanaan sholat Jumatnya, tata caranya memenuhi persyaratan syar'i. Saya kira demikian. Terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan kita bahas, dan terima kasih Dr. Samsul yang telah memberikan pencerahan kepada kita semuanya di pagi ini tentang sholat Jumat online dan sholat Jumat di luar masjid. Untuk itu kepada Bapak Ibu peserta webinar termasuk Seduta Semerata untuk bisa menyampaikan pertanyaan apabila ada hal yang perlu dikomunikasikan. Masih ada waktu kurang lebih 15 menit. Saya lihat di kolom chat tidak ada pertanyaan, artinya insya Allah sudah memahami dan melaksanakan semua Bapak Ibu semuanya. Tapi kalaupun ada yang mau bertanya secara langsung, kami persilahkan Bapak Ibu. Itu bagus, wajib angkat tangan. Baik,
Pak Gus Haji. Monggo Pak Gus, kami persilakan di itu hostnya. Mana bagus? Baik. Bagus lagi. Tadi masih disebut belum bisa masuk. Oh ya ya. Pak Samsul, jadi barangkali di luar konteks, tapi saya pernah KKN dulu ya. Persyaratan sholat Jumat itu juga ada jumlah ya. Karena akhir-akhir ini kok di Siti Walidah itu kan mendirikan sholat Jumat. Saya pernah dapat pengajian minimal jumlah dari jamaah sholat Jumat itu 40, benar nggak Pak Samsul? Sehingga kalau kurang dari 40 nggak boleh mendirikan sholat Jumat. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi, memang ada pandangan seperti itu, terutama dari mazhab Syafi'iyah. Tapi Imam Syafi'i justru tidak berpendapat seperti itu. Jadi itu mazhab Syafi'iyah. Jadi ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i menfatwakan seperti itu. Nah, kita perlu telusur apa alasannya, apa alasan bahwa sholat Jumat minimal harus 40 itu kita mungkin perlu telusur alasannya. Tetapi tidak ada ketentuannya, tidak ada ketentuan secara syar'i, secara tertulis di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah yang mensyaratkan bahwa sholat Jumat itu sah apabila dihadiri jamaahnya minimal 40 orang. Jadi kurang dari 40 boleh tetap melaksanakan sholat Jumat dan sholat Jumatnya adalah sah. Sholat Jumat itu yang terpenting adalah ada imam, ada makmum, dan imam itu menjadi khotib atau khotibnya orang lain juga gak apa-apa. Jadi ada khutbahnya, kemudian ada sholat Jumat berjamaahnya, itu yang terpenting. Jumlahnya tidak ada ketentuan minimalnya berapa. Hanya mazhab tertentu, tadi mazhab Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'iyah, tapi bukan Imam Syafi'i sendiri. Imam Syafi'i justru tidak menyampaikan pandangan seperti itu. Pembawaan. Terima kasih Pak Gus atas pertanyaannya. Kemudian ini ada pertanyaan dari Bu Siti Fatimah. Ya. Apakah sholat zuhur ketika Jumat itu harus menunggu sholat Jumat selesai dilaksanakan? Itu Ya. yang pertama. Dan yang kedua sekaligus mungkin ini dari Ustaz Trisnaryono. Apakah diperbolehkan melaksanakan sholat Jumat di musola yang tidak setiap waktu sholat dijadikan jamaah sholat wajib? Ya, yang pertama dari Bu Siti Fatimah, sholat zuhur apakah harus nunggu selesai sholat Jumat? Tidak. Kalau sudah masuk sholat zuhur, silahkan laksanakan sholat zuhur. Ya, jadi Bu Fatimah tidak perlu menunggu selesainya sholat Jumat. Ya. Kecuali kalau kita sholat zuhurnya nanti mau melaksanakannya di masjid ya, di masjid. Kalau masjidnya masih penuh untuk sholat Jumat, ya, bapak-bapak dan para mahasiswa mau penuh sesak misalnya, sehingga tidak ada tempat untuk ibu-ibu. Tapi kalau masjidnya cukup, ada tempat untuk ibu-ibu, ya nggak apa-apa, itu langsung sholat di situ ya. Atau bergabung dengan sholat Jumat. Ya. Jadi kalau tempatnya ada, malah ibu-ibu bergabung bersama sholat Jumat. Dan kalau sudah sholat Jumat, tidak perlu sholat zuhur lagi. Kalau tidak bisa sholat Jumat, ya sholat zuhur ketika masuk waktu zuhur, tidak perlu menunggu sholat Jumatnya selesai. Kemudian yang kedua, bolehkah melaksanakan sholat Jumat di musola? Nah, tinggal alasannya apa? Alasannya
masjidnya nggak bisa dipakai atau apa, masjidnya sedang dirobohkan untuk direnovasi, adanya musola, ya nggak apa-apa sholat di musola. Tapi kalau ada masjid, ya, ada masjid di dekatnya itu, ya, musola itu sebagai mungkin untuk sholat secara khusus, ya tentu sholat Jumatnya tetap diutamakan di masjid. Ya. Kalau ada masjid di masjid, masjidnya cukup juga di masjid, kecuali masjidnya sedang direnov, kemudian sementara ditempatkan di musola, maka itu boleh melaksanakan sholat di musola. Tapi kalau nggak ada alasan, masjidnya cukup, masjidnya besar, kok melaksanakan sholat Jumat sendiri di musola, nah itu menjadi pertanyaan. Itu Pak Aku. Ini masih ada dua lagi dari Pak Dodi. Mau ngecek tiba-tiba khotib ya, khotib itu sakit ketika khotbah dan belum selesai. Atau apakah ada yang diteruskan ya atau gimana? Mungkin sakit saja melanjutkan khotib itu belum selesai. Itu yang Pak Dodi. Yang kedua, Bu Fatimah lagi. Bolehkah dalam satu kampung ada pelaksanaan sholat Jumat lebih dari satu tempat? Ya. Di masjid, di musola ada lagi ya. Enggak, Ya, jadi yang pertama, kalau khotib dalam pelaksanaan tugasnya tiba-tiba sakit, maka bisa digantikan yang lainnya. Maka sangat bagus kalau setiap masjid itu menyiapkan khotib imam cadangan. Ya, seperti kalau sholat, ya, dalam keadaan sholat, imamnya itu batal, kan dia harus mundur, harus keluar dari sholatnya dan digantikan oleh makmum yang di belakangnya. Maka kan makmum yang di belakang imam itu diutamakan makmum yang siap untuk menjadi imam. Nah, begitu juga makmum yang di depan itu ketika sholat Jumat juga harus siap untuk menjadi khotib. Kalau khotibnya berhalangan, misalnya dalam melaksanakan tugas tiba-tiba sakit dan sebagainya, ya, maka dilanjutkan, diteruskan oleh khotib mengganti dari antara makmum yang ada. Kemudian satu kampung ada pelaksanaan sholat Jumat lebih dari satu tempat, ya tidak masalah. Ya. Jadi kalau satu kampung memang ada dua masjid, ya dua masjid itu dipakai untuk sholat Jumat, ya nggak apa-apa. Artinya begini, kalau satu masjid mungkin masjidnya juga terbatas tempatnya, ya, kemudian ada mendirikan masjid yang baru lagi, ya, supaya jamaahnya cukup, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya satu masjid itu diperbesar, ya, satu masjid saja yang diperbesar itu lebih bagus lagi, sehingga menjadi satu kesatuan dengan masjid yang lainnya tidak digunakan untuk sholat Jumat, misalnya seperti itu. Tapi andaikan seperti yang disampaikan oleh Bu Siti Fatimah, ada dua tempat dijadikan sholat Jumat dan itu tidak ada masalah apa-apa, ya. Jadi itu sudah pemahaman masing-masing pihak, bukan karena wah saya ora cocok karo Jumatan kono tak gawe Jumatan dhewe, bukan begitu ya. Nah, kalau latar belakangnya tidak seperti itu, ya karena memang di sana masjidnya ukurannya terbatas, kemudian ada masjid lagi, sehingga umat Islam di kampung itu bisa melaksanakan sholat Jumat dengan tempat yang lebih nyaman, gitu ya. Maka itu tidak masalah, insyaallah. Ada satu lagi, Ustaz. Ini pertanyaan terakhir dari Pak Muhlikson Anis. Terkait dengan rukhsah bagi musafir, apakah berlaku bagi yang sedang di kendaraan atau berlaku juga bagi yang sudah tidak dalam perjalanan atau kendaraan, tapi kegiatan itu masih dalam rangkaian musafir? Ya,
Tanya Pak, sekalian. Oke, sebentar ini Bu. Monggo, silakan Bu, siapa ini Bu? Monggo, silakan Bu. Baik Bu. Silakan Bu. Jadi enggak? Bu, siapa tadi? Baik. Teruskan untuk yang Pak Mukhlison Anis ya. Jadi bagi musafir itu memang ada rukhsah untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Tapi kalau dia bisa bergabung dan melaksanakan sholat Jumat, maka itu juga baik saja melaksanakan sholat Jumat. Ini menurut fatwa tarjih seperti itu, sehingga yang sedang musafir kan itu ada sholat jamaah, ada sholat jamaah. Nah, termasuk bolehkah sholat Jumat dijamak dengan sholat asar? Nah, majelis tarjih berpandangan bahwa sholat Jumat boleh dijamak dengan sholat asar. Tentu jamaknya hanya bisa jamak takdim saja. Jadi setelah sholat Jumat kemudian berdiri lagi untuk sholat asar ya. Jadi seperti itu. Bagi yang musafir, meskipun ada rukhsah untuk sholat Jumat, tapi kalau bisa sholat Jumat, laksanakan sholat Jumat dan bisa dijamak dengan sholat asar. Meskipun memang ada pendapat lain, sholat Jumat tidak boleh dijamak dengan yang lainnya. Kalau majelis tarjih berpandangan, karena sholat Jumat itu pengganti sholat zuhur, maka bisa berfungsi sebagai pengganti, maka dia bisa dijamak dengan sholat asar. Jamaknya hanya bisa jamak takdim saja. Jadi nggak bisa misalnya melaksanakan perjalanan sholat Jumat pada hari Jumat, ya sudah nanti kita jamak takhir. Nanti kemudian Jumatannya sudah di waktu asar. Nah itu tidak bisa. Ya. Jadi kalau takhir berarti dia tidak laksanakan sholat Jumat. Dia laksananya sholat zuhur dan asar di waktu asar. Jadi itu sekalian menjelaskan rukhsah musafir. Kalau dia dalam perjalanan berarti tidak bisa bergabung dengan sholat berjamaah Jumat, maka dia laksanakan sholat zuhur. Apakah mau takdim atau takhir? Tapi kalau dia gabung dengan sholat Jumat, berarti dia bisa menjamak dengan asarnya hanya jamak takdim saja. Jadi apakah itu dalam perjalanan atau dalam keadaan berhenti, tapi masih dalam kondisi sebagai musafir, kedua-duanya tetap mendapatkan rukhsah dan bisa melakukan jamak. Kalau tetap dengan Jumat berarti jamaknya hanya jamak takdim saja. Tapi kalau dia tinggalkan jam Jumatnya dan laksanakan zuhurnya, silahkan mau laksanakan takdim atau takhir sesuai dengan kondisinya. Saya kira begitu Pak Agung, waktunya mungkin sudah habis. Kita selesaikan, kita akhiri, dan saya ucapkan terima kasih. Nasrullah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Samsul yang telah memberikan pencerahan kita di pagi ini, dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu peserta kajian tarjih serta pemirsa TV-mu semuanya. Mudah-mudahan ini membawa kebaikan, keberkahan dan pemahaman kita semuanya. Amin. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, kita akhiri pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.